Oke, baik, kita akan melanjutkan ke soal nomor 6. Jadi, di sini sudah diberikan soalnya adalah ada grafik fungsi, ya, ada grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1, ya. Dan gx sama dengan x kuadrat kurangi 3x plus 7 berpotongan di dua titik yang berbeda. Jadi ada juga gx terus dia berpotongan, ya. Jadi grafik fungsinya berpotongan, ya. Terus ada titik potongnya, yaitu K sama dengan AK itu adalah A, B dan L, C, D. Terus ada juga garis melalui kedua titik tersebut. Nanti ini setelah soal nomor 6, yaitu soal nomor 7, ya. Kemudian kita diberi petunjuk B itu besar dari D, lebih besar dari D, dan ditanyakan adalah nilai A-nya berapa. Jadi nilai A yang dimaksud ini, ya, nilai pada titik K. Oke. Untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan bagaimana gambarannya. Jadi kira-kira kayak gini, ya. Kita ada satu kurva atau grafik fungsi, kita namakan ini adalah fx. Jadi ini perkiraan kayak gini, ya. Kemudian ada lagi satu grafik yang memotong. Jadi misalnya kayak gini. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi ada dua grafik fungsi yang saling memotong di dua titik yang berbeda. Titiknya yang mana? Titiknya yang ini. Nah, titiknya yang di sini, ya. Oke. Nah, di sini titik K sama L. Kita belum tahu mana K, mana L. Yang pastinya kita diberi fungsi, terus diberi petunjuk B itu lebih besar dari D. Jadi salah B ini lebih besar dari D. Oke, gitu ya. Berarti kita harus cari titik-titik tersebut. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Karena dua fungsi ini berpotongan, maka kita tinggal samakan aja fx sama dengan gx. Karena kenapa? Karena ini berpotongan, yang artinya bahwa akan ada dua titik yang sama, yang nilainya juga sama. Oke, nilainya kalau dimasukin ke fungsi yang lainnya juga sama, maksudnya kayak gitu, ya. Oke, selanjutnya kita tulis di sini fx-nya berapa? 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1 sama dengan gx-nya berapa? Gx-nya adalah x kuadrat dikurangi 3x plus 7. Oke. Biar jelas kita pindahin, ya, ke kiri satu-satu, ya. Kita pindahin 2x kuadrat kurangi x kurangi 1. Ini kalau pindah jadi min. Ini jadi kalau pindah ke garis kiri jadi positif. Ini jadi minus 7, ya. Sama dengan sisanya adalah 0. Oke. Nah, selanjutnya kita kurangi yang sama variabelnya, yaitu berapa ini? 2x kuadrat kurangi x. Sisanya x kuadrat. Min x sama plus 3x. 2x, ya. Min 1 tambah 2, 3, 2. Min 1 kurangi 7, min 8. Oke, bentuknya jadi persamaan kuadrat lagi. Iya, emang iya, karena di sini titiknya ada 2. Jadi yang pastinya akan ada 2 titik X. Oke, selanjutnya
Kita faktorkan. Oke, X-nya berapa? X apa di sini berapa? Oke, min 2 sama plus 4. Oke, berarti titik-titiknya apa aja? X sama dengan 2. Kita dapat X sama dengan 2. Satunya apa lagi? Min 4. Betul. Sehingga nanti di sini titiknya pasti min 2 sama min 4. Ya, jadi titik-titik yang ada di sini salah satunya itu adalah 2 atau min 4 atau di sini. Jadi ada 2. Kan di sini X, Y kan? X, Y sama X, Y. Jadi X-nya bisa 2 di sini, bisa min 4 atau sebaliknya. Nah, cara menentukannya adalah kita harus cari dulu Y-nya berapa. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu cara menentukannya gimana? Masukkan ke dalam persamaan dalam fungsinya. Fungsinya apa aja? Fx sama Gx. Salah satunya saja. Kita ambil ini aja ya, Fx-nya ya. Oke, kita lanjut ke slide dulu, ke selanjutnya. Oke, jadi Fx-nya tadi berapa? Fx sama dengan... Kok ada 3? Oke, Fx-nya sama dengan berapa tadi? Fx-nya 2x kuadrat dikurangi x kurang 1. 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1. Oke, sekarang x-nya ada berapa tadi? X-nya ada 2 dan min 4. X-nya 2 dan X-nya min 4. Oke, gitu ya. Oke. Nah, tinggal masukin ke dalam fungsinya. Kita ganti jadi 2. F2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 kurangi 2 kurangi 1. Oke, 4 ya. 2 pangkat 2, 4. Dikurangi 2 kurang 1, 8. Kurangi 2 kurang 1, jadinya 5. Berarti titiknya adalah 2,5. Ini 2,5 tadi, X-nya 2 dan 5. Oke. Selanjutnya F min 4. Masukin min 4-nya ke dalam fungsi, jadi 2 kali min 4 pangkat 2 ya, kurangi min 4 kurangi 1. Min 4 pangkat 2, 16. Plus ya, ini kurang terus min, jadinya plus ya. Oke, 16 kali 2, 32, tambah 4 dikurangi 1, jadinya berapa? 35. Oke deh, berarti kita udah dapat titiknya X min 4,35. Oke, sekarang mana A, mana B-nya, mana C, mana D. Nah, kita tulis dulu ya. Tadi disebutkan di soal K itu adalah apa tadi? K itu adalah A, B ya, dan C, D. A, B, dan L itu adalah C, D. Oke, selanjutnya ada petunjuk di soalnya bahwa B itu lebih besar dari D. Oke, B-nya lebih besar dari D. Sekarang tentukan, ayo.
B yang mana? B lebih besar dari D, berarti ini B-nya dan ini D-nya. 35 lebih besar dari 5. Sehingga A-nya adalah ini pasangannya B dan ini pasangannya C. D, C. Sehingga ini adalah titik K dan ini adalah titik L. Nah, kita udah temukan ini adalah nilai A. Ya, sesuai pertanyaan ya, nilainya A sama dengan berapa? Ini 4. Oke, tapi dan kalau kita gambarkan tadi K sama L, berarti K-nya adalah di sebelah sini ya. Oke. Kita tambah dulu. Oke. K-nya berapa tadi? Kalau kita gambarkan ya, K-nya adalah min 4,35. Dan ini adalah L-nya adalah tadi berapa? L-nya adalah 2,5. Inilah titik-titik yang dimaksud sesuai soal ya. Ada fungsi, ada dua fungsi saling berpotongan di dua titik yang berbeda. Titiknya masing-masing adalah K dan L. Nah, titiknya adalah min 435 dan 2,5. Itulah titik-titik berbeda yang dimaksud. Jadi gitu ya. Jadi jangan hanya mengerjakan tapi kita nggak tahu ini modelnya gimana, gambarannya gimana ya, apa yang dimaksud dengan fx-nya, yang mana itu gx-nya ya, gitu ya. Oke, sekian untuk nomor 6. Ini akan lanjut lagi ke nomor 7, masih bagian dari teks 1. Oke, baik, kita lanjut lagi ke nomor 7. Jadi nomor 7 ini masih bagian dari teks 1 ya, yang nomor 6 tadi. Oke, fungsinya masih sama. Ada 2x kuadrat kurang 1 X itu x kuadrat kurang 3x plus 7. Intinya masih sama soalnya. Tapi yang ditanyakan adalah gradien dari garis M. Jadi yang ditanyakan adalah gradien dari garis M. Ya. Jadi tadi kita udah tahu ini gambarannya kayak gini. Oke, ada fx gitu ya. Oke, kita gambar lagi. Dan ini adalah gx. Jadi ada dua titik ya. Ada dua titik. Nah, ada dua titik ya. Yang tadi K sama L. K-nya berapa? Ada yang ingat nggak K-nya? K-nya kita lihat dulu ya. Tadi K-nya adalah min 4,35. Min 4,35. Dan L-nya berapa? L-nya 2,5. Oke, gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah gradien dari garis M. Garis M itu yang mana sih? Nah, perhatikan di soalnya ada garis M melalui kedua titik tersebut. Nah, jadi yang melalui kedua titik tersebut adalah garis ya. Oke, kita gambarkan garisnya warna kuning aja. Nah, kira-kira kayak gini garisnya. Ini kita sebut dengan garis M. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah gradiennya. Ya, itu ya. Jadi jelas ya.
ini ada 2 titik, kemudian garis M melalui 2 titik tersebut, terus kita disuruh cari gradiennya. Gimana cara cari gradiennya? Masih ingat gradien? Jadi ada rumus gradien garis melalui 2 titik. Masih ingat gak rumusnya? Ya, gradien melalui 2 titik itu rumusnya kayak gini. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Jadi gitu ya. Jadi kalau Anda mencari gradien, Anda bisa mencari menggunakan rumus ini. Ini sudah sering di sekolah ya mungkin ya. Sekolah sudah sering diajarkan. Nah, kita tinggal masukkan titik-titik yang tadi ke dalam rumus ini. Nah, persoalannya mana? Y2 yang mana, Pak? Yang Y1 yang mana, Kak? X2 dan X1 yang mana, Kak? Terserah mau yang mana. Jadi kalau mau menentukan terserah aja. Di sini misalnya X1 sama Y1 boleh, gak apa-apa. Di sini X2 sama Y2 boleh. Jadi gitu aja boleh. Jadi untuk mencari M-nya kita gunakan rumus ini. Kalau masukin Y2 yang mana tadi kita tentukan 35. Y1-nya 5. Ya kan? X2-nya min 4. X1-nya 2. Oke, tinggal kurang. 35 kurang 5, 30 min 4 kurang 2, min 6. Jadinya berapa? Min 5. Oke, gitu ya. Jadi untuk menentukan nilai gradien, kita tinggal memakai rumus ini. Jadi jawabannya A. Oke, selanjutnya kita ke nomor 8. Selanjutnya nomor 8 ini masih bagian dari teks 1 yang artinya masih ada kaitannya dengan nomor 6 sama 7 sama 8. Gitu ya. Oke. Nah, soalnya tetap sama, grafik fungsinya tetap sama. Yang berbeda adalah pertanyaannya di sini jika garis Y sama dengan PX tambah Q tegak lurus dengan garis M dan melalui titik 1,1, nilai P tambah Q sama dengan berapa? Oke, kita gambar lagi biar lebih jelas. Kita gambar lagi fungsinya yang tadi. Oke, ini fx. Kemudian ada lagi gx. Kemudian ada titik, gitu ya. Ada K sama L. Kemudian ada garis M ya tadi, masih ingat garis M. Nah, ini garis M. Oke, kita gambar ya. Oke, garis M. Aduh, nggak lurus adik-adik. Nah, ini ya, gambar aja. Ini lurus ya. Aduh, jadi kehapus. Nah, ini ya. Jadi ada lagi garis Y itu tegak lurus pada garis M. Nah, jadi ada lagi garis lain adik-adik. Tapi dia melalui titik 1,1. Nah, anggap aja ya garisnya kayak gini.
Nah, gitu adik-adik. Dan tegak lurus dengan garis M. Oke, kita sebut dengan Y sama dengan PX plus Q. Nah, gitu maksudnya. Nah, dia melalui titik 1,1. Di mana ya kira-kira 1,1? Kita anggap aja di sini deh. 1,1. Oke, di sini kan tadi K, di sini L. Oke, intinya kayak gitu ya. Ada garis lain namanya garis Y sama dengan PX plus Q. Terus tegak lurus dengan garis M yang sebelumnya. Oke. Terus yang ditanyakan apa? Nilai P tambah Q. Berarti kita harus cari tahu dulu berapa nilai P-nya berapa, nilai Q-nya berapa. Nah, untuk kasus ini agak mudah karena kebetulan nilainya melalui titik 1,1, jadi mudah. Jadi gini adik-adik. Ini kan persamaannya adalah ini. Y sama dengan PX plus Q. Ya kan? Nah, karena dia melalui titik 1,1 yang artinya ini adalah X, Y. Kalau ini dimasukin ke dalam ini, Y-nya adalah 1 kan? 1. Dan P-nya kita nggak usah tahu. Kemudian X-nya berapa? 1 juga. Nah, untuk kasus ini kan P kali 1 sama dengan P kan? Nah, P tambah Q jadinya 1. Jadi kita langsung nemu untuk kasus soal ini. Ya, jadi kebetulan di sini titiknya 1,1, berarti kita nggak perlu nyari tahu dulu P-nya berapa sama Q-nya. Kita bisa langsung tahu dengan cara substitusi nilai X, Y-nya. Ya. Kecuali kalau dia melalui titik 2,1. Di sini kan jadinya 2P tambah Q. Jadi nggak ada nilai nggak langsung dapat nilai P tambah Q. Cuman kebetulan di sini 1,1 jadi langsung dapat P tambah Q sama dengan 1. Yang jawabannya adalah E. Nah, gitu. Cara cepatnya gitu. Kalau kebetulan nilainya langsung dapat P tambah Q. Ya. Nah, tapi untuk cara kalau misalnya nggak kebetulan nilainya 1,1, maka kita cari cara lain. Nah, cara lainnya gimana? Kita memanfaatkan rumus yang ini. Masih ingat nggak kalau rumus garis ya melalui sebuah titik ya. Jadi ada rumus garis melalui sebuah titik atau melalui titik ya. Oke. Rumusnya apa? M sama dengan bukan M ya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ingat nggak rumusnya? Iya, jadi ada rumus di gradien kayak gini. Ini gradien ya, maksudnya gradien garis. Oke, baik. Selanjutnya kita ke nomor 9. Jadi nomor 9 ini sudah masuk teks 2 ya. Jadi bukan lagi teks 1 yang berbeda ini, pokoknya yang berbeda lagi topiknya. Oke, kita baca dulu. Suatu limas dengan volume 30, ini volumenya ya, ada volumenya 30. Ingat ini limas memiliki alas berupa daerah segitiga. Nah, jadi segitiga, perhatikan. Jadi 5 segitiga ya. Koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut. Jadi ini adalah alas limasnya.
ditanyakan jarak antara titik M dan KL. KL ini garis KL ya, sama dengan berapa? Jadi yang ditanyakan adalah jarak dari sini titik M ke garis KL. Nah, perhatikan kalau jarak yang dimaksud di sini adalah jarak terdekat. Jadi perhatikan ya, jadi kalau ada jarak itu pasti jarak terdekat. Nah, mana jarak terdekatnya? Jarak terdekatnya bisa kita dapatkan melalui sini. Kita tarik garis M dari titik M ke garis KL sehingga membentuk sebuah sudut siku-siku. Jadi untuk menentukan jarak dari titik M ke garis KL, kita bisa dapatkan dengan menarik garis dari titik M ke garis KL dan membentuk sudut siku-siku. Jadi tegak lurus ya. Oke. Nah, sekarang ini sama saja kita mencari tinggi segitiga kan? Ya kan? Oke. Nah, karena ini tegak lurus, perhatikan, ini tegak lurus, di atas kan sudah ada titik koordinatnya. Oke, berarti di sini ada titik koordinatnya juga dong. Oke, berapa? Oke, berapa titiknya? Oke, karena ini sejajar dengan yang M di atas ini, berarti titiknya adalah 6. X-nya adalah 6. Ya enggak? Oke. Kemudian karena ini sejajar juga dengan garis KL, ini berada di garis KL, berarti kita ambil yang mana L-nya? Y-nya. 3. Sehingga titiknya 6,3. Perhatikan ya. Ini sumbu X ke sana. Ini 6 satuan, ya enggak? Makanya di sini 6. Oke, ya enggak? Nah, kenapa Y-nya 3? Karena di sini 3. Nah, jadi kalau ini kita perpanjang, ini 3 ke atas, 3 satuan. Nah, 3. Oke, sehingga di sini juga 3. Jadi akan lebih jelas kalau kita pakai kotak-kotak ya, grid. Oke, selanjutnya karena kita sudah punya ini titiknya, kita bisa mendapatkan tingginya atau jaraknya. Oke, caranya gimana? Tinggal kita ambil 8, gunakan titik Y-nya dikurangi dengan 3. 8 sama 3 ke 51. Sehingga jawabannya adalah 5. Ya, jadi 351-an ke atas. Oke, gitu ya adik-adik. Oke, baik, selanjutnya kita ke soal nomor 10. Ini masih bagian dari soal nomor 9. Jadi masih segitiga 5 yang tadi. Nah, pertanyaannya di sini adalah luas daerah segitiga KLM. Jadi yang tadi adalah berapa jarak M ke KL, sekarang ditanyakan adalah luas daerah. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan bahwa tingginya adalah berapa tingginya?
tingginya adalah 5, ya enggak? 5 ya. Oke. Jadi kita sudah dapatkan tingginya adalah 5. Oke. Oke, sekarang untuk menentukan luas gimana? Jadi luas segitiga kita bisa dapatkan menggunakan rumus luas segitiga seperti biasa, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Oke. Alasnya berapa panjangnya? Nah, panjang alasnya kita bisa dapatkan menggunakan koordinat yang sudah ada. Perhatikan di sini 2,3 sampai 8,3. Berapa satuan? Berapa perbedaannya? 2 ke 8 yaitu 6. Jadi panjangnya ini adalah 6 ya, 6 satuan lah. Tadi ke atas 5, sekarang ini bawahnya 6. Oke, sekarang kita tinggal kalikan 6 alasnya dikali tingginya adalah 5. Oke, ini kita coret boleh 6 bagi 2 3, sehingga yang tersisa adalah 3 kali 5 15. Jadi jawabannya adalah 15. Oke deh. Oke, kita akan melanjutkan pertanyaan nomor 11. Soal nomor 11 itu masih 5, jadi masih bagiannya teks 2 ya. Oke. Yang jadi pertanyaannya adalah, ini soalnya masih sama yang di atas. Kemudian pertanyaannya adalah tinggi limas berapa? Tinggi limasnya berapa? Nah, ini yang dimaksud adalah tinggi limas, bukan tinggi yang ini, yang segitiga lagi ya. Oke, biar kelihatan, kita gambarkan dulu. Gambarkan dulu kira-kira ilustrasinya kayak gimana. Jadi ada 5 segitiga. Oke, bentuknya kira-kira seperti ini. Maaf ya, gambarnya jelek. Oke. Nah, tinggi yang dimaksud adalah ini. Oke, itu ya. Oke. Jadi, tinggi yang dimaksud adalah itu. Nah, tadi soal sebelumnya kita juga punya luas alas. Nah, yang tadi yang bawah ini. Yang nomor 11. Ya. Nah, yang ini maksudnya ini. Kita udah punya tadi. Kita udah punya nilainya. Berapa tadi nilainya? 15. Jadi kita udah punya nilai ini luas alas limas itu adalah 15. Oke, sekarang cara mencari tinggi limasnya gimana? Tinggi limasnya gimana? Nah, kita bisa pakai rumus luas volume limas. Volume limas rumusnya apa? Sepertiga kali luas alas dikali tinggi. Sepertiga kali luas alasnya berapa tadi? Luas alasnya 15 kali tinggi. Nah, volumenya sudah ada belum? Sudah ada. Di sini ada volumenya 30. Nah, berarti kita bisa pakai 30 di sini. Oke, ini bisa coret enggak? Bisa. 15 bagi 3, 5. Oke, sehingga untuk T-nya, karena di sini masih ada 5, berarti 5-nya pindah ke ruas kiri.
dibagi dengan 5. T-nya adalah 6. 30 bagi 5, 6. Sehingga jawabannya adalah 6. Oke, kayak gitu ya adik-adik.